wabarakatuh. Permisi dokter dan kakak sekalian. Perkenalkan, nama saya Fadia Reina Syabania dengan NIM N101230774 dari kelompok 6. Baik, di sini saya akan membuat video sebagai bentuk tugas laporan anatomi blok 14 sistem muskuloskeletal. Oke, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai basis krani tampakan superior, yang dimana basis krani ini secara garis besar terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada fossa krani anterior, kemudian ada fossa krani media, dan fossa krani posterior. Nah, kita mulai dari fossa krani anterior. Di sini terdapat crista frontalis, sebuah tonjol yang tajam. Kemudian ada bagian yang banyak gelombang kecil dinamakan dengan lamina et foramina cribrosa, yang dimana sini terdapat tonjol mana yang dinamakan dengan crista galli. Nah, di antara crista frontal dan crista galli ini terdapat foramen cecum yang kecil. Kemudian di sini terdapat canalus opticus, dan di sini ada fossa hypophysialis. Dan di bagian lateral dari fossa hypophysialis itu terdapat fos atau visura orbitalis superior. Nah, di bawahnya dari fos ini itu ada 3 foramen yang berurutan, dimulai dengan foramen cross, dimulai dari foramen rotundum, kemudian foramen oval, dan foramen spinosum. Kemudian di sini ada foramen lacerum di bagian medialnya. Nah, ini juga terdapat dorsum cellae, yang nantinya dia mempunyai struktur seperti seluncuran yang dengan clivus. Nah, nanti ke situ akan melandai dari dorsum cellae sampai ke foramen magnum. Kemudian di bagian di dekat dari foramen magnum ini itu ada canalis nevi hypoglossy. Ini. Nah, di atasnya itu terdapat foramen jugular dan juga ada porus acousticus internus. Kemudian di sini ada foramen mastoideus. Dan ini ada 2 fossa yang besar yang akan menjadi tempatnya cerebellum, dinamakan dengan fossa cerebellaris. Itu untuk basis krani tampakan superior. Nah, ini saya akan menjelaskan untuk otot wajah tampakan dari ventral. Yang pertama di sini ada musculus occipitofrontalis, venter frontalis. Kemudian kalau dibuka akan nampak musculus corrugator supercilii yang ini. Nah, kemudian sini ada bagian otot di bagian mata, dinamakan dengan musculus orbicularis oculi, pars orbitalis di bagian rongga orbita, dan ada pars palpebralis di bagian palpebra. Kemudian sini ada musculus procerus dan juga musculus nasalis. Kemudian di sini ada musculus levator labii superioris ala equinasi, dan di bawahnya ada musculus levator labii superioris. Kemudian di sini ada terdapat 2 musculus zygomaticus, ada yang minor sama ada yang mayor. Sama di sini ada musculus risorius yang membentuk huruf S, yang sering dikatakan sebagai otot untuk tersenyum. Oke, kemudian di sini ada musculus levator anguli oris, sama ada musculus depressor anguli oris. Dan juga ada musculus depressor labii inferioris. Nah, kemudian di bagian sekitaran mulut ini terdapat otot, dinamakan dengan musculus orbicularis oris. Ini ada 2 pasnya, ada yang pars marginalis sama pars labialis. Dan di bagian dagu ini ada terdapat musculus mentalis. Kemudian di sini juga terdapat musculus masseter yang merupakan salah satu otot mastikasi atau otot pengunyah. Dan di bawahnya terdapat musculus buccinator. Nah, itu untuk otot wajah tampakan dari ventral. Oke, baik, ini saya akan menjelaskan untuk otot bahu dan juga otot lengan tampakan dari ventral. Yang pertama sini ada musculus deltoideus. Kemudian sini ada musculus biceps brachii. Jadi ada 2 kaput, ada kaput longum di bagian lateral dan kaput breve di bagian medial. Nah, kalau dibuka akan nampak musculus brachialis di bawahnya. Kemudian sini ada musculus di bagian lengan bagian bawah, ada musculus brachioradialis yang ini. Kemudian ada musculus pronator teres. Kemudian juga ada musculus flexor carpi radialis. Ada juga musculus palmaris longus. Ada musculus flexor digitorum superficialis ke bagian jari-jari, sama ada musculus flexor carpi ulnaris. Nah, saya juga ada tenar dan juga hipotenar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk otot lengan dan bahu tampakan dari dorsal. Yang pertama saya ada musculus deltoideus, ada musculus infraspinatus, musculus teres minor, dan juga ada potongan dari musculus latissimus dorsi. Kemudian di sini ada musculus triceps brachii, sesuai dengan namanya, dan mempunyai 3 kaput. Ada kaput longum, kaput lateral, dan juga kaput media di bagian bawah dari longum dan lateral. Kemudian ada musculus anconeus di bagian siku. Di sini ada juga musculus extensor carpi ulnaris, ada musculus extensor digitorum, dan ada musculus extensor carpi radialis. Ada yang longus sama ada yang brevis. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk otot pangku dan otot tungkai tampakan dari ventral. Yang pertama sih ada musculus iliopsoas. Dia terdiri dari musculus iliacus dan juga musculus psoas mayor. Kemudian di sini ada musculus tensor fasciae latae. Di sini ada musculus sartorius yang merupakan otot terpanjang pada manusia. Kemudian ada musculus pectineus, musculus adductor longus, dan juga ada bagian medial. Ini ada musculus gracilis. Nanti juga ada sebutan musculus quadriceps femoris. Dia terdiri dari 4 otot. Yang pertama yaitu musculus rectus femoris, dan ada musculus vastus medialis,
musculus vastus lateralis, dan juga ada musculus intermedius, vastus intermedius, yang akan nampak kalau misalnya musculus resumnya itu akan dibuka. Kemudian sini ada musculus tibialis anterior, ada musculus fibularis longus, ada musculus extensor digitorum longus ke bagian jari kaki, dan ada musculus extensor hallucis longus ke bagian jempol kaki. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk otot, tungkai, dan juga panggul pada tampakan dorsal. Yang pertama saya ada musculus gluteus maximus yang merupakan otot terbesar. Kemudian ada musculus gluteus medius, dan di bawahnya itu kalau dibuka akan nampak musculus gluteus minimus. Kemudian sini ada otot-otot hamstring yang terdiri dari musculus biceps femoris. Dia dua kaputnya, ada yang kaput longum dan kaput breve. Kemudian ada musculus semitendinosus dan musculus semimembranosus di bawahnya. Kemudian sini ada juga tersurae yang terdiri dari 3 otot, yaitu yang ada kedua musculus gastrocnemius, ada yang kaput lateral dan kaput medial, dan ada juga musculus soleus yang berada tepat di bawahnya musculus gastrocnemius. Masih juga tendo calcaneus atau dengan tendo Achilles. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk vertebra cervical 1, 2, dan 3, dan juga vertebra thoracica dan vertebra lumbal. Yang pertama itu vertebra cervical 1 atau dikenal namanya itu atlas. Nah, pada vertebra cervical 1 ini dia itu tidak mempunyai proses spinosusnya. Sebagai gantinya dia itu ada tuberculum anterius sama tuberculum posterius. Kemudian sini ada foramen vertebral, dan di bagian lateralnya itu dia ada proses transversus dan juga foramen transversarium. Nah, di sini ada fascies articularis superior yang nantinya dia akan berlekatan dengan condylus occipitalis pada os occipital di cranium. Itu untuk yang vertebra cervical 1 atau os atlas. Vertebra cervical 2 atau dikenal nama lain aksis, yaitu di sini mempunyai struktur yang khas, yaitu terdapat dens axis dan juga ada apex dentis. Kemudian di sini terdapat arcus vertebra, dan ada proses transversal juga foramen transversarium. Sama sini ada corpus vertebra. Nah, pada vertebra cervical 2 ini sudah mulai ada proses spinosusnya, namun masih pendek dan terbelah menjadi 2 bagian. Kemudian untuk vertebra cervical yang ketiga, sini ini juga terdapat foramen vertebral, juga ada corpus vertebranya, ini juga ada proses transversusnya serta foramen transversarium. Di sini juga terdapat proses spinosus yang terbelah jadi 2. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk vertebra thoracica dan vertebra lumbal. Yang pertama untuk vertebra thoracica, di sini terdapat corpus vertebranya, kemudian ada foramen vertebral, dan dia ada 3 prosesusnya. Yang paling tengah ini itu dia proses spinosus, dan 2-nya ini itu dia proses transversus. Kemudian untuk vertebra lumbal, pertama sini ada corpus vertebranya juga, dan dia mempunyai epiphysis annularis yang mengelilingi korpusnya. Kemudian sini ada foramen vertebral. Dan juga untuk vertebra lumbal ini tuh dia mempunyai paling banyak prosesus. Yang pertama yang paling tengah, ini ada proses spinosus. Kemudian ada proses mamillaris, ada 2. Juga ada prosesus costalis yang paling ujung, bilateral, ada 2 juga. Dan di antara proses mamillaris dengan proses costalis, di sini ada proses yang paling kecil, yaitu prosesus accessorius. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk plexus brachialis beserta dengan inervasinya, yang dimana plexus brachialis ini merupakan jaringan saraf yang berperan untuk menggerakkan dan juga memberikan sensasi pada upper limb. Nah, di sini saya sudah print untuk gambaran skema dari plexus brachialisnya agar lebih jelas. Jadi untuk plexus brachialis ini yaitu keluar dari saraf tulang belakang cervical dan torakal, mulai dari C5 sampai dengan T1. Nah, plexus brachialis ini terbagi menjadi beberapa bagian utama, yaitu ada 5 roots, ada 3 trunks, ada 6 division, ada 3 cords, dan juga ada 5 terminal nerve. Nah, dimulai dari yang bagian roots dulu. Dari ini untuk yang C5 itu ada percabangan sarafnya, yaitu nervus dorsalis scapula yang akan menginervasi musculus rhomboideus major et minor. Dan juga sini untuk di bagian T1, di sini tuh dia ada percabangan sarafnya, yaitu nervus thoracicus longus yang akan menginervasi musculus salus anterior. Kemudian di sini dari bagian root ini untuk yang C5 sampai C6 dia akan bergabung menjadi satu ke bagian trunk superior, menjadi trunk superior. Nah, trunk superior ini terbagi menjadi 2 percabangan saraf lagi, yaitu nervus subscapularis yang menginervasi musculus supraspinatus dengan musculus infraspinatus. Kemudian ada nervus subclavius yang akan menginervasi musculus subclavia. Kemudian nantinya untuk C7 dia akan berlanjut menjadi trunks medial, dan untuk C8 dan T1 dia akan bergabung menjadi trunks inferior. Oke, kemudian dari trunk superior ini kemudian dari trunk superior, medial, dan inferior nantinya mereka akan bercabang lagi menjadi divisions. Ada yang anterior dan juga yang posterior, yang dimana untuk division anterior ini lebih superficial dibandingkan yang posterior. Kemudian
Lanjut, yang selanjutnya di sini dari division yang anterior, untuk yang atas dan yang tengah itu akan bergabung menjadi cors lateral. Jadi cors lateral, yang dimana pada cors lateral ini itu ada percabangan sarafnya, yaitu nervus pectoralis lateral yang akan menginervasi musculus pectoralis major. Kemudian untuk yang division posterior, dari ketiga division posterior ini itu dia akan bergabung menjadi cors posterior, yang dimana akan mempunyai 4 percabangan, yaitu ada nervus axillaris, yang dimana untuk nervus axillaris ini akan menginervasi musculus deltoideus dengan musculus teres minor. Di sini juga ada nervus superior subscapularis yang akan menginervasi musculus subscapularis. Juga ada nervus thoraco-dorsalis yang akan menginervasi musculus latissimus dorsi. Dan juga ada nervus subscapularis inferior yang akan menginervasi musculus subscapularis dan juga musculus teres major. Nah, kemudian untuk yang division anterior, dia akan berlanjut menjadi cors medial, yang dimana pada cors medial ini dia terbagi menjadi 3 percabangan saraf. Yang pertama itu ada nervus pectoralis medialis, yang dimana untuk nervus pectoralis medialis ini itu dia menginervasi musculus pectoralis major et minor. Kemudian ada nervus cutaneus brachii medialis dan juga ada nervus cutaneus antebrachii medialis yang akan menginervasi medial brachial cutaneus. Nah, kemudian selanjutnya ke bagian terminal nerve, yang dimana di sini nantinya untuk cors lateral ini dia akan terbagi menjadi 2 percabangan di terminal nerve, yaitu menjadi nervus musculocutaneus dan juga nervus medianus, yang dimana untuk nervus musculocutaneus ini dia akan menginervasi musculus biceps brachii, musculus brachialis, juga musculus coracobrachialis. Kemudian untuk nervus medianus ini itu akan menginervasi musculus pronator teres, musculus pronator quadratus, musculus flexor capradialis, musculus palmaris longus, musculus flexor digitorum superficialis, musculus flexor pollicis brevis, dan juga musculus adductor pollicis brevis. Kemudian untuk dari cors yang posterior, dia akan berlanjut menjadi terminal nerve ke nervus radialis, yang nantinya ini akan nervus ini akan menginervasi semua musculus pada bagian dorsal dan juga musculus extensor. Dan untuk cors yang medial, nantinya dia akan terdiri dari 2 percabangan saraf di terminal nerve, yaitu ke nervus medianus dan juga nervus ulnaris, yang dimana untuk nervus ulnaris ini itu dia akan menginervasi banyak otot, yaitu ada musculus flexor digitorum profundus, musculus flexor carpi ulnaris, musculus abductor pollicis brevis, musculus flexor digiti minimi, musculus adductor digiti minimi, musculus palmaris longus, musculus interoseus hypotenus, dan juga musculi lumbricales. Nah, kemudian di sini juga terdapat beberapa penyakit yang disebabkan karena adanya cedera ataupun kerusakan pada plexus brachialisnya. Yang pertama di sini tuh ada Earth palsy, yang dimana sini terjadi cedera pada plexus brachialis C5 sampai C6, yang dimana tangannya itu khas seperti waiter stiff. Kemudian yang kedua itu ada Camke palsy, yang dimana ini cedera pada plexus brachialis C8 sampai T1, yang dimana tangannya itu tampak seperti total claw hand. Kemudian yang ketiga itu ada wing scapula, itu terjadi cedera pada plexus brachialis C5 sampai C7 yang menyebabkan scapula itu menonjol seperti ada sayap. Kemudian yang itu juga ada satu dentine palsy atau wrist drop, jadi kerusakan ataupun cedera pada plexus brachialis C5 sampai T1, yang tangan itu jatuh ke bawah. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk beberapa faktor yang dapat terjadi pada ekstremitas atas. Yang pertama itu ada fraktur Monteggia, yang dimana untuk fraktur Monteggia ini tuh terjadi fraktur pada bagian proksimal os ulna, disertai dengan adanya dislokasi pada caput radii dari articulatio radio-ulnaris proximalis. Kemudian yang kedua itu ada fraktur Galeazzi, yang dimana fraktur Galeazzi ini terjadi fraktur pada os radius di bagian distalnya, disertai dengan adanya dislokasi ulna dari articulatio radio-ulnaris distalis. Kemudian yang ketiga itu ada fraktur Colles. Nah, untuk fraktur Colles ini tuh dia terjadi fraktur pada os radius yang terjadi pada orang yang jatuh dengan posisi tangan yang pronasi, yang menyebabkan os radius itu bergeser ke arah dorsal proksimal. Nah, untuk fraktur Colles ini juga disebut dengan dinner fork deformitas. Kemudian yang terakhir itu ada fraktur Smith. Nah, untuk fraktur Smith itu juga terjadi fraktur pada bagian os radius yang terjadi karena kan jatuh dengan posisi tangan yang supinasi, yang membuat os radiusnya itu bergeser ke arah palmar proksimal. Ini saya akan menjelaskan mengenai HNP atau hernia nucleus pulposus, yang dimana HNP ini merupakan suatu kondisi bagian dalam diskus intervertebralis, yaitu nucleus pulposus ini dia menonjol keluar dari robekan pada diskus intervertebralis, yang dimana diskus intervertebralis ini sendiri itu merupakan suatu bantalan yang berada di antara tiap-tiap vertebra. Nah, kemudian apabila nucleus pulposus itu dia menonjol keluar, dia bisa menekan saraf-saraf di sekitarnya, yang dimana hal tersebut bisa menyebabkan munculnya rasa nyeri, kesemutan, mati rasa, radikulopati, dan juga kelemahan otot. Dan untuk HNP ini sendiri dia seringnya tuh muncul pada vertebra lumbal sekitar L4 sampai L5 ataupun L5 sampai 1, dan juga bisa pada vertebra cervical yaitu sekitar C5 sampai C6 ataupun C6 sampai C7,
dan bisa menjalar sampai ke bagian lengan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai spondylolisis dan juga spondylolistesis. Nah, jadi untuk spondylolisis ini merupakan suatu kondisi di mana terjadinya fraktur stres ataupun retakan stres pada pars interarticularis. Jadi untuk pars interarticularis sendiri merupakan suatu struktur segmen tulang pipis yang menghubungkan dua bagian vertebra. Nantinya yang terjadi itu pada bagian vertebra lumbal. Dan sedangkan untuk spondylolistesis ini merupakan suatu kondisi di mana terjadi pergeseran tulang belakang dan juga pada vertebra lumbar sekitar L5 sampai dengan S1. Dan juga biasanya untuk spondylolisis ini terjadi karena spondylolisis yang tidak stabil sehingga menyebabkan spondylolistesis. Nah, adapun spondylolisis ini bisa menyebabkan nyeri pada tulang belakang bagian bawah. Oke, baik, sekian dari saya mengenai penjelasan untuk tugas laporan anatomi bab 14 sistem muskuloskeletal. Semoga bermanfaat. Terima kasih.